Pertanyaan saksi Dodi Prawenegara terkait apakah sudah konfirmasi dengan terdakwa sementara 400 menjawab merujuk pada chat dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, lalu terdakwa mengatakan batalkan, lalu musnahkan. Bahwa terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg yang telah diserahkan ke Jakarta karena rencana terdakwa untuk memancing saksi Linda Pujiastuti ke Sumatera Barat, kemudian meminjam barang bukti yang berada di Kejaksaan. Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi Dodi Prawenegara ke Jakarta untuk mengurus karir. Bahwa benar saksi Dodi Prawenegara melaporkan bahwa satu barang bukti tidak bisa ditarik karena sudah terpecah-pecah. Kemudian terdakwa tidak membalas lagi karena perintah terdakwa untuk menarik dan musnahkan. Bahwa terdakwa baru mengetahui pada saat ini bahwa narkotika jenis sabu tidak dimusnahkan. Bahwa perintah terdakwa barang bukti narkotika untuk dimusnahkan. Bahwa terdakwa yakin narkotika tersebut telah dimusnahkan karena terdakwa mendapat laporan dari saksi Dodi yang mengatakan bahwa narkotika telah dimusnahkan ke dalam kloset. Bahwa kata jangan lupa Singgalang 1 tersebut berarti jangan lupa saya, yaitu terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jangan lupa Singgalang 1. Bahwa maksud bonus untuk anggota yaitu metode terdakwa untuk menguji kejujuran saksi Dodi Prawenegara terkait perhitungan barang bukti. Bahwa terdakwa tidak mengerti asal-usul narkotika yang berada pada saksi Linda Pujiastuti. Bahwa tanggal 29 September 2022 terdakwa menanyakan kepada saksi Dodi Prawenegara terkait perolehan narkotika tersebut. Namun saksi Dodi hanya mengatakan siap salah. Bahwa maksud terhadap chat ganti terawas dan minimal seperempatnya yaitu untuk menguji kebenaran perhitungan barang bukti oleh saksi Dodi Prawenegara karena terdapat kejanggalan yaitu terdapat selisih 5 kg. Bahwa secara teknis terdakwa bukan tupoksi Kapolda untuk melakukan pengecekan terhadap berita acara barang bukti. Bahwa pada saat Dodi Prawenegara menghadap terdakwa di ruang Kapolda, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Dodi bahwa harga dari saksi Linda Pujiastuti, namun pada saat terdakwa dan saksi Dodi Prawenegara membahas usulan saksi Dodi Prawenegara bahwa nama saksi Linda Pujiastuti pada handphone terdakwa adalah Anita Cepu dan sepengetahuan terdakwa bahwa saksi Linda Pujiastuti sebagaimana perkenalan terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti di Hotel Klasik. Bahwa benar tanggal 29 September 2022 saksi Dodi Prawenegara menghadap terdakwa di rumahnya dan pada saat itu terdakwa menanyakan dari mana narkotika tersebut berasal, apakah narkotika telah dimusnahkan dan bagaimana hasil menghadap ASDM. Bahwa benar saya yang menjelaskan kepada penyidik bahwa tanggal 29 September 2022 saksi Dodi Prawenegara menghadap terdakwa di rumahnya dan membawa paper bag, namun saksi Dodi Prawenegara membawa kembali paper bag tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan istri saksi Dodi Prawenegara kepada istri terdakwa bahwa isi paper bag tersebut adalah uang. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi untuk menjebak saksi Linda Pujiastuti karena pernah menipu terdakwa dan memiliki jaringan lapas, dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi Linda Pujiastuti alias Anita dapat dijebak di Sumatera Barat, maka terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawenegara meminjam barang bukti yang berada di Kejaksaan. Bahwa terkait dengan barang bukti terdakwa untuk ditarik dan dimusnahkan, terdakwa tidak mengetahui narkotika tersebut dan terdakwa hanya patut menduga bahwa tidak ada ralat terkait dengan perintah terdakwa mengganti narkotika dengan tawas, namun terdakwa mengatakan bahwa saksi Dodi Prawenegara membalas chat tersebut dengan kata siap nggak berani jenderal dengan emoji ketawa. Bahwa acara pemusnahan barang bukti narkotika tanggal 15 Juni 2022 bahwa terdakwa menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkotika bersama dengan beberapa pejabat utama Polda Sumatera Barat antara lain Kepala Biro Logistik, Kepala Biro Operasi, Kabid Propam, para pengawal, ajudan, dan pada saat terdakwa menunggu terdakwa bersama dengan Forkopimda Provinsi antara lain Kakanwil Kemenham, BPOM, serta Wali Kota KPN dan lain-lain. Bahwa terdakwa sempat transit di ruang Kapolres pada saat itu terdakwa bersama pejabat utama membuat testimoni Hari Bakti Kesehatan Bayangkara. Bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawenegara kepada terdakwa terkait dengan penukaran narkotika dengan tawas.
bahwa terdakwa tidak tahu terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 24 di mana terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Prayoga untuk merespon saksi Linda alias Anita karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 27 Juni 2022 di mana terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Prayoga untuk menghubungi saksi Linda Pujastuti dan terdakwa juga mengatakan pokoknya biar mereka yang ambil syukur-syukur cash karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Tetapi terdakwa mengingat kata-kata syukur-syukur cash. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 28 Juni 2022 di mana saksi Dodi Prayoga melaporkan kepada terdakwa mengatakan bahwa izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia dan pihak ketiga kami tetap tidak mau dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga tersebut nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya. Makanya kami sampaikan ke Anita silakan bawa barang ini dan teknis Anita langsung berhubungan dengan jenderal. Untuk masalah berapa harga kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini. Tetapi Anita muter-muter terus. Jenderal kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita kami dan pihak ketiga jadi jelas kita berhadapan dengan siapa jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, jangan mau ada orang lain antara mas dan dia saja dan jangan keluar. Kemudian saksi Dodi Prayoga membalas, siap jenderal. Anita mengatakan bahwa barang itu diserahkan ke pihak ketiga. Itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiganya ini jenderal. Kemudian terdakwa membalas jangan ketemu pihak lain selain Anita dan kemudian dibalas oleh saksi Dodi Prayoga bahwa kami juga demikian jenderal. Cuma si Anita ini bilang berkali-kali akan utus tim untuk ambil barang dan juga meminta uang operasional dengan 50 juta jenderal. Lalu terdakwa membalas, jangan mas, aturannya mereka yang memberi jaminan kepada kita. Selanjutnya saksi Dodi Prayoga membalas, saya sudah sampaikan berkali-kali jenderal kasih DP ke kita dulu. Lama-lama jadi jebakan oleh Anita jenderal namanya cepu, tidak ada yang abadi. Jenderal, saya nilai Anita ini main-main kanan kiri. Makanya kami sangat hati-hati sekali jenderal, nyawa di ujung tanduk jenderal. Lalu terdakwa membalas, oke mas, kalau pengkhianat saya jamin tidak, dia cuma cari cuan kanan kiri. Bahwa terdakwa tidak meyakini percakapan tanggal 28 Juni 2022 karena chat handphone rawan dimodifikasi dan terdakwa telah mencabut semua BAP-nya. Serta seingat terdakwa bahwa saksi Linda Pujastuti harus masuk ke wilayah Sumatera Barat atau barter bukan menyerahkan barang. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 saat acara Sumatera Bike Week tidak ada laporan dari saksi Dodi Prayoga kepada terdakwa terkait pengisian barang bukti narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memerintahkan saksi Dodi Prayoga untuk menyisikan barang bukti narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa tidak meyakini adanya percakapan WhatsApp pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 20.14 antara terdakwa dengan saksi Dodi Prayoga, namun terdakwa menjelaskan bahwa konsepnya saksi Linda Pujastuti datang ke Sumatera Barat membawa uang cash untuk transaksi. Namun itu jika diperbolehkan meminjam barang bukti dari kejaksaan. Bahwa terdakwa tidak ingat setelah itu dilanjutkan sambutan Kapolda Sumbar dalam hal ini terdakwa, lalu dilanjutkan dengan acara pemusnahannya. Sebelum acara simbolis, terdakwa melakukan pemusnahan terlebih dahulu ditunjukkan kepada para tersangka. Kemudian dilakukan pemusnahan dengan cara terdakwa mengambil secara random. Lalu terdakwa melakukan tes, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam drum berisi deterjen. Bahwa pada saat saksi Dodi Prayoga datang ke rumah terdakwa, di rumah tersebut ada ajudan penjaga rumah 2 orang, asisten rumah tangga 2 orang, sementara istri terdakwa sedang makan malam dengan anak terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Prayoga di rumahnya,
terdakwa menggunakan pakaian warna hijau dan celana abu-abu, bahwa terdakwa melihat saksi Dodi Prawiran Negara membawa paper bag dan pada saat itu diletakkan di ruang tamu rumah terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui isi paper bag tersebut. Bahwa berdasarkan percakapan isi terdakwa dengan isi Dodi Prawiran Negara mengatakan isi paper bag tersebut adalah uang. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dodi Prawiran Negara pada saat saksi Dodi Prawiran Negara menjadi Kapolres Bukit Tinggi, termasuk dengan istrinya. Bahwa almarhum Sugiri adalah merupakan ayah angkat terdakwa. Bahwa benar terdakwa pernah menghubungi istri saksi Dodi Prawiran Negara karena istri saksi Dodi Prawiran Negara meminta bantuan kepada terdakwa, bukan terdakwa ingin melepaskan diri. Bahwa tidak ada hubungan terdakwa dengan saksi Dodi Prawiran Negara di luar kepolisian. Bahwa tidak ada hubungan bisnis sembako antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawiran Negara. Bahwa tidak ada hubungan bisnis antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, namun saksi Linda Pujiastuti pernah menawarkan keris terdakwa ke Raja Brunei. Bahwa terdakwa tidak ada hubungan bisnis yang ada satuan galon dengan saksi Linda Pujiastuti. Namun hal tersebut terkait dengan penjebakan yang akan terdakwa lakukan kepada saksi Linda Pujiastuti. Bahwa terdakwa tidak ingat adanya percakapan chat WhatsApp tanggal 22 Mei 2022 yang pada pokoknya terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Prawiran Negara dengan kalimat, "Mas, usahakan gol ya yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman atau dilepas secara bertahap. Bahwa nomor handphone 0812 188 55601 bukan milik terdakwa. Bahwa terdakwa memiliki dua nomor handphone yaitu 0812 1176666 dan 0811 822 822. Bahwa tujuan terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawiran Negara untuk menarik narkotika dari saksi Linda Pujiastuti adalah langkah preventif dari terdakwa selaku Kapolda. Bahwa alasan terdakwa tidak menangkap saksi Linda Pujiastuti melainkan terdakwa malah menyuruh saksi Dodi Prawiran Negara menarik narkotika tersebut karena narkotika yang diperjualbelikan tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa dan itu bukan merupakan wilayah hukum Polda Sumbar. Bahwa alasan terdakwa menghapus pesan dalam percakapan antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawiran Negara dan saksi Linda Pujiastuti karena kebiasaan terdakwa dan sifatnya personal. Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Kejari Agam terkait dengan peminjaman barang bukti melainkan saksi Dodi Prawiran Negara yang berkomunikasi dengan Kejari Agam. Bahwa alasan terdakwa baru berkeinginan untuk menyebak saksi Linda Pujiastuti tahun 2022 sementara terdakwa merasa dibohongi di tahun 2019. Karena pada tahun 2019 terdakwa masih sebagai staf ahli yang tidak punya perangkat atau anak buah yang permanen. Kemudian pada tahun 2021 terdakwa diangkat sebagai Kapolda Sumbar. Lalu selang beberapa lama kemudian saksi Dodi Prawiran Negara sebagai Kapolres Bukit Tinggi melakukan pengungkapan narkotika. Kemudian saksi Linda Pujiastuti yang pertama menghubungi terdakwa. Pada saat itu terdakwa berpikir bahwa saksi Linda Pujiastuti ingin membohongi terdakwa lagi dan terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Dodi Prawiran Negara untuk tidak memberikan uang kepada saksi Linda Pujiastuti. Bahwa saksi Linda Pujiastuti bukan merupakan istri siri terdakwa. Bahwa saksi Linda Pujiastuti pernah menawarkan informasi adanya penyelundupan narkotika dari Vietnam. Bahwa saat saksi Dodi Prawiran Negara pergi dari rumah terdakwa, terdakwa ikut bersama mobil saksi Dodi Prawiran Negara dan terdakwa turun di Alfamart dekat rumah terdakwa. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 saat di Bandara Ngurah Rai, saksi Dodi Prawiran Negara tidak pernah mengatakan terkait harga penjualan narkotika sejumlah 2 kg dengan harga 360 juta per kilonya. Bahwa sebelum press release terdakwa pernah menginap di Hotel Santika lantai 8. Bahwa terdakwa mempunyai ajudan bernama Arif. Bahwa pada saat terdakwa menginap di Hotel Santika, saksi Dodi menghadap terdakwa di kamar dan pada saat itu saksi Dodi Prawiran Negara menyerahkan gelang gaharu kepada terdakwa serta pada saat itu Dodi Prawiran Negara belum mengenal saksi Linda Pujiastuti. Bahwa terdakwa sebagai anggota kepolisian menjelaskan yang dimaksud dengan undercover buy yaitu pembelian secara terselubung terhadap narkotika di mana uang berasal untuk memancing calon penjual. Bahwa yang digunakan dalam undercover buy adalah uang atau barang. Bahwa terdakwa tidak ada melaksanakan kegiatan undercover buy. Bahwa kegiatan undercover buy wajib diterbitkan surat perintah dari atasan dan harus ada laporan. Bahwa handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Dodi Prawiran Negara dan saksi Linda Pujiastuti yaitu handphone merek Huawei RS40 dan foto profil dengan aplikasi WhatsApp terdakwa yaitu foto terdakwa menghormat kepada Pak Jokowi. Bahwa handphone merek Huawei RS menggunakan nomor
081211766666 bahwa terdakwa tidak menggunakan jaringan lain untuk handphone merek Huawei RS40, bahwa sebelum terdakwa menghadap Kapolri, terdakwa mengganti handphonenya yaitu handphone merek Huawei RS50. Namun pada saat itu terdakwa menyerahkan handphone merek Huawei RS kepada penyidik karena handphone yang baru datanya hanya berupa kontak. Bahwa terdakwa tidak pernah menerima transfer atau uang cash dari penjualan narkotika. Bahwa sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Dodi Negara dan saksi Linda Pujiastuti serta Samsul Marif terkait penjualan narkotika. Namun terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dodi Negara dan pada tanggal 29 September 2022 pada saat saksi Dodi Negara ke rumah terdakwa bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi dan saksi Linda serta saksi Samsul Marif terkait laporan bahwa terdapat penjualan narkotika sebanyak 2 kg dan sudah diterima uang 200 juta rupiah. Bahwa tidak ada bukti chat dalam digital forensik terkait chat perintah terdakwa mengganti sebagian barang bukti dengan tawas. Bahwa selama terdakwa diperiksa pada tahap penyidikan, terdakwa tidak pernah ditunjukkan isi chat berdasarkan hasil digital forensik, namun hanya ditunjukkan berdasarkan tangkapan layar. Bahwa terdakwa pernah melakukan protes kepada penyidik terkait isi chat ganti sabu dengan tawas, di mana pada saat itu tidak ada emoji, kemudian setelah terdakwa protes, kemudian emoji tersebut muncul dan juga terdapat kata tarik semua barang yang sampai saat ini tidak pernah muncul. Bahwa terdakwa sudah meragukan isi chat yang ada dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan berita acara konfrontasi bahwa penjualan narkotika untuk kedua kalinya menurut keterangan saksi Dodi Negara merupakan inisiatif dari saksi Samsul Marif. Namun menurut saksi Samsul Marif merupakan inisiatif dari saksi Dodi. Bahwa terdakwa menunjukkan CCTV ruang kerja Kapolda dan terdakwa menjelaskan tidak pernah saksi Dodi Negara mengatakan kepada terdakwa bahwa harga dari saksi Linda Pujiastuti yaitu 400. Bahwa terdakwa dilakukan tes urin dan darah tanggal 13 Oktober 2022 sementara untuk rambut tanggal 14 Oktober 2022 dan hasilnya dikirimkan kepada penyidik tanggal 27 Oktober 2022. Namun pada tanggal 14 Oktober 2022 dilakukan rilis yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan positif. Kemudian terdakwa protes kepada Kapolri. Lalu terdapat adanya ralat yang menyatakan terdakwa negatif. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui adanya chat dari saksi Linda Pujiastuti terkait laporan bahwa invoice kedua sudah cair karena banyaknya chat yang masuk ke dalam handphone terdakwa. Namun setelah adanya perkara ini terdakwa baru tahu adanya chat dari saksi Linda Pujiastuti yang mengatakan Pak Teddy invoice kedua wes cair 200. Bahwa tidak ada uji lab perbandingan antara narkotika yang disita Polda Metro Jaya dengan narkotika yang berada di Bukit Tinggi. Setelah terdakwa membedah berkas perkara terdapat hasil lab dari BPOM terkait hasil lab narkotika yang berasal dari Bukit Tinggi dijelaskan secara lengkap prekursor yang ada di dalam sabu. Sedangkan uji lab yang ada di Jakarta hanya menjelaskan positif sehingga ada perbedaan standar. Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengaturan harga narkotika dan mengatur pertemuan saksi Dodi Negara dan saksi Linda Pujiastuti serta saksi Samsul Marif. Bahwa terdapat penyidik Polda Metro Jaya meminta sampel barang bukti narkotika dari Bukit Tinggi dan meminta hasil BPOM seharusnya dilakukan uji perbandingan atas barang bukti narkotika tersebut. Bahwa terdakwa mengetahui terdapat pembicaraan antara saksi Dodi Negara dengan saksi Samsul Marif terkait dengan perintah terdakwa untuk ditarik semua barang, batalkan dan musnahkan dari salinan berkas perkara. Dalam percakapan tersebut terdapat narasi untuk buang narkotika di kloset atau membuang narkotika di jalan tol. Bahwa terdakwa juga mengetahui terdapat pembicaraan antara saksi Dodi Negara dengan saksi Samsul Marif terkait dengan pengurusan karir dan pangkat.